Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Jemaat Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini adalah Dia Mati Untuk Kita. Ayat hafalannya tertulis pada Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini pernah dikatakan bahwa kita tidak dapat menghindari kematian. Mungkin kita dapat menundanya, namun cepat atau lambat kematian akan selalu datang. Seperti yang dikatakan Paulus pada 1 Korintus 15 ayat 18, demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Kebangkitan Kristus adalah pusat iman kita, karena dalam kebangkitannya kita memiliki kepastian. Tetapi sebelum Kristus dibangkitkan dari kematian, dia tentu saja harus mati. Inilah sebabnya di tengah penderitaan Getsemani, untuk mengantisipasi kematiannya, ia berdoa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kuatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan tujuannya itu kita tahu adalah untuk mati. Pekan ini pelajaran kita akan fokus pada kematian Kristus dan apa artinya bagi hidup yang kekal. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu berjudul Dari Dasar Dunia. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Yang penting di sini adalah gagasan tentang Kristus yang disembelih sejak dunia dijadikan. Ini adalah simbolis karena Kristus tidak disalibkan sampai setelah ribuan tahun penciptaan bumi. Yang teks ini sampaikan adalah rencana keselamatan yang telah dilakukan sebelum dari penciptaan dunia atau dari dasar dunia. Ellen G. White dalam Alpha dan Omega jilid yang pertama mengatakan bahwa rencana penebusan kita bukanlah suatu pikiran yang lahir belakangan. Rencana ini pertama kali diungkapkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden dan dilambangkan dengan setiap pengorbanan darah di seluruh perjanjian lama. Jadi, inti dari seluruh rencana keselamatan adalah kematian pengganti Yesus yang dilambangkan selama berabad-abad oleh pengorbanan hewan. Masing-masing merupakan simbol kematian Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pengorbanan hewan itu mengerikan dan banyak menumpahkan darah itu adalah benar. Tetapi, mengapa kekejaman dan pertumpahan darah ini justru menjadi intinya? Mengajari kita tentang kematian Kristus menggantikan kita dan berapa harga dosa yang mengerikan itu. Yesus lahir untuk mati dan dia hidup untuk mati. Di pelajaran hari Senin yang berjudul Sebuah Pengantar untuk Salib, dikatakan bahwa setiap langkah yang diambil Yesus membawanya lebih dekat kepada korban penebusannya yang besar di kayu salib Kalvari. Dalam Fundamentals of Christian Education, Ellen G. White menyatakan bahwa seluruh hidup Yesus adalah pengantar kematiannya di kayu salib. Pada tahun terakhir pelayanannya, Yesus lebih tegas lagi berbicara tentang kematiannya kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak mampu dan tidak mau menerima kenyataan dari pernyataan-pernyataannya. Karena itu bukan yang ingin mereka dengar, sehingga mereka tidak mau mendengarkan. Dan betapa mudahnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, saat-saat penting bagi Kristus, bagi umat manusia dan alam semesta telah tiba. Dengan penderitaan yang mendalam, dia berjuang melawan kuasa kegelapan. Di pelajaran hari Selasa yang berjudul Sudah Selesai, diceritakan bahwa dia berjalan melalui Taman Getsemani untuk pengadilan yang tidak adil sampai ke Bukit Kalvari. Malaikat jahat yang sedang mencoba mengalahkan dia, bahkan saat ia tergantung di kayu salib, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua mengolok-olok dia dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya, tertulis dalam Matius 27 ayat yang ke-42. Mungkinkah Kristus turun dari kayu salib dan menyelamatkan dirinya sendiri? Iya, tetapi ia tidak melakukannya. Kasihnya yang tak bersyarat bagi seluruh umat manusia, termasuk para pencemooh itu, tidak membiarkannya menyerah. Di sini, dalam penderitaan Yesus mengalahkan kerajaan iblis, berseru di atas salib sudah selesai. Kristus menunjukkan bahwa tidak hanya penderitaannya telah berakhir, tetapi bahwa dia telah memenangkan sejarah pertikaian besar semesta melawan iblis dan kekuatan jahatnya. Sulit untuk memahami kontras yang menakjubkan ini. Ucapan penghinaan pada anak Allah dia telah menang, bagi kita dan untuk alam semesta, kemenangan terbesar dan paling mulia. Demikianlah rangkuman sekolah sahabat kita di hari Sabtu hingga hari Selasa. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.